Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI, dengan niat hifdzuddin wad daulah, himayat ra'iyah, himayat sya'b wal ra'iyah, serta dengan spirit hubbul watan wal iman, semangat nasionalisme yang tinggi, dengan dan atas nama cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini ulama-ulama Lembaga Persahabatan Ormas Islam memandang perlu menyerukan kepada seluruh umat, seluruh warga bangsa dan para penyelenggara negara untuk bersama-sama berkomitmen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video petisi dari para ulama-ulama Nusantara. 1. Menjunjung demokrasi dan menegakkan konstitusi dengan cara-cara yang konstitusional. Dan bila nyata-nyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya, selaras hati nurani rakyat. 2. Mewujudkan pemerataan ekonomi dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 3. Memberantas mafia hukum, mafia tanah, dan praktek oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan rakyat. 4. Mewujudkan penyelenggara pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, dan menolak terhadap berbagai intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres tahun 2024. Serta menyerukan untuk menghentikan pemihakan oknum-oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden agar demokrasi dapat tegak dan pemilu bermartabat. 5. Menghentikan berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan dan atau pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan oligarki dengan dalih apapun. 6. Mendukung berbagai upaya pemihakan terhadap masa depan dan wajib dan nasib rakyat dengan memberikan afirmasi, proteksi, dan fasilitasi lapangan kerja lebih luas, terjamin, dan berkelanjutan. Bukan hanya melanggengkan praktek pemberian bantuan yang hanya menimbulkan efek ketergantungan baru dan mudah diklaim sebagai bantuan personal dan atau kelompok tertentu. 7. Negara harus hadir untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh anti kritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, dan tanpa ada kecurangan. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. 8. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan, serta mewujudkan situasi damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional. 9. Mengajak seluruh umat, seluruh warga bangsa untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak money politik, sekaligus menyerukan kepada semua umat untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa aman, damai, makmur, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial disepakati dan dikeluarkan sebagai gerakan moral, kritik sosial, dan advokasi keumatan demi dan untuk terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Mendasar pada pada hal tersebut, LPOI akan mengawal gerakan ini melalui organ Gerakan Sosial Demokrasi Muslim Indonesia atau Gersosdem Indonesia yang akan bergerak secara masif dan struktur di seluruh Indonesia. Jakarta, 7 Februari 2024. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana petisi tersebut dipimpin oleh mantan Ketum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot. Ya, pada intinya petisi tersebut mengingatkan kepada kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai, kondusif, agar tidak ada gejolak, agar kebersamaan persatuan kita itu tetap utuh,
dalam bingkai kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Beda pilihan tidak masalah, tetapi kerukunan ini yang harus kita tekankan. Keberagaman itu lumrah, tapi persatuan dan kesatuan ini yang harus kita nomor satukan. Dan tentunya petisi tersebut tentang keadilan yang merata, kesejahteraan yang merata, dan sistem demokrasi yang harus kita junjung sebagai sistem yang ada di negara kita tercinta ini. Ini harus betul-betul kita tekankan. Beda pilihan tidak masalah, yang penting kita harus paham kita adalah bersaudara, sesama anak bangsa. Itu. Lah, ini menarik. Jadi petisi yang disampaikan para ulama ini menarik. Menurut kami menarik. Berbeda dengan kaum Pak Alwi, apakah ada yang bikin petisi seperti ini? Isinya itu doktrin dan doktrin. Menyanjung, mengunggulkan golongan mereka, tiada henti. Tidak pernah menyinggung tentang bagaimana menciptakan kedamaian di Nusantara, supaya pemilu kondusif, supaya pemilu aman, boten enten, tidak ada. Mereka sibuk dakwah, terus dakwahnya itu ya doktrin dan doktrin. Bahwa Habib ini bisa terbang ke sana kemari. Wah, bisa ini kutub, ini wali kutub. Ini menarik. Makanya apa yang terjadi hari ini tentunya menyita perhatian bagi orang-orang yang menggunakan logika akal warasnya, akan berpikir, oh iya ya, tidak ada satupun kalangan Pak Alwi yang berstatement dalam mendorong lapisan masyarakat, mengingatkan kepada warga Indonesia untuk selalu hidup berdampingan, hidup rukun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Beda pilihan tidak masalah, yang penting kebersamaan, persatuan untuk menjaga rumah kita bersama, NKRI. Ini yang harus betul-betul kita pahami, kita tekankan. Jadi kita patut berbangga kepada para kiai-kiai sepuh, ulama-ulama yang mempunyai kepedulian untuk menjaga NKRI, untuk selalu menanamkan rasa hubbul waton, cinta tanah air. Bahkan beliau-beliau tidak kenal lelah menyuarakan hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Kontestasi politik Pilpres 2024 ini adalah hajat kita bersama. Hari ini kita menyalurkan aspirasi kita untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara kita. Siapapun yang jadi, itulah presiden kita yang harus kita dukung, yang harus kita junjung sebagai marwah kita tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan ini harus betul-betul ditanamkan kepada generasi muda kita. Tidak usahlah kita berlebihan menyikapi ini semua. Semuanya mempunyai alasan atau makbullah memilih 1, 2, 3. Silahkan, mari kita berdemokrasi yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan pemilu 2024 ini kondusif, negara kita damai, aman, tidak ada aral melintang, dan semoga diberi kelancaran. Terus kita semua mendapatkan pemimpin yang betul-betul tulus, betul-betul adil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan kepada warga negara Republik Indonesia. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.